Halo, halo semua. Selamat malam dan lama banget nggak live, lama banget nggak nyapa kalian. Kemarin sempat 1 minggu off, saya di luar negeri, sempat ke Malaysia sebentar, habis itu pergi ke Singapura, habis itu ini udah balik lagi. Dan to be honest, market yang jelek kemarin di Desember, ini terlihat kayak mulai-mulai ada tanda kalau bottoming tuh mulai kelihatan gitu, tapi bukan berarti IHSG kita murah gitu. Karena kita lihat dulu sumber outflow dari IHSG saat ini tuh most likely dipimpin oleh big banks. Kemarin blue chip rata-rata guyuran ya. Kalau kalian coba lihat, kita coba lihat. Please jangan macet. Kalau ini macet nggak jadi live kita. Ini IHSG yang benar aja nih. Ya benar-benar. Nah jadi as we know, kalian lihat ini pergerakan foreign yang amat masif outflow. Nah kemarin ketika kita rally ke all time high itu juga masif inflow. Jadi sebenarnya to be honest, sekarang pergerakan IHSG memang amat didikte sama foreign. Itu harus diakuin. Jadi lokal kita, retail maupun fund, itu enggak bisa jadi trigger untuk IHSG rally. Tidak bisa. Kalau hanya sekedar trigger untuk bertahan, yes masih mungkin. Tapi kalau trigger untuk rally menuju all time high tanpa foreign, boleh dikatakan dengan volume yang ada sekarang most likely impossible. Nah, fund juga pintar, ngapain dia ngangkat sampai all time high harakiri namanya kan, bakal jadi sasaran taking profit kita gitu. Nah, kalau kita berkaca dari koreksi yang ada saat ini most likely dipimpin oleh foreign ya. Jadi ketika rally yang terjadi dari bottom ke atas, nah kita harus tahu dulu bottom ke atas sektor apa yang mimpin. Jadi sektor yang mimpin selama rally dari 6.600 ke all time high 7.400 itu dipimpin oleh banking, bukan tech ya. Jadi Goto itu sama sekali nggak ada pengaruh, nggak ada sumbangsi untuk ngebuat ini rally gitu. Dan kayak saham-saham big caps lainnya pun kayak diam-diam aja, biasa aja gitu. Consumer big caps juga diam aja. Jadi yang benar-benar buat rally ini tuh adalah banking, most likely banking. Itu satu. Yang kedua, setelah itu terjadi koreksi yang cukup masif, outflow kelihatan dalam lumayan. Nah, outflow yang terjadi di sini ini bukan karena Indonesia jelek. Terakhir cadangan devisa kita oke. Neraca dagang kita memang turun, tapi sesuai dengan forecasting, karena bukan karena ekspornya menurun, ekspornya meningkat, tapi impornya juga meningkat. Jadi memang slightly turun sedikit. Jadi secara fundamental kita nothing to worry, selain dari yang agak sedikit jadi perhatian adalah musim ini tuh musim kampanye gitu. Tahun ini tahun-tahun kampanye yang biasanya market bakal agak merespon dengan sedikit jelek gitu. Jadi I believe ya, di tahun 2023 ini cukup challenging, tapi di tahun 2024 itu kita bakal lebih mulus. Itu satu. Nah, bullish yang ada di sini dilawan dengan bearish yang ada di sini. Nah, bullish yang ada di sini kan most likely banking. Kemudian balik lagi tuh ke bottom dari IHSG yaitu 6.600. Jadi saya tuh pernah buat proyeksi low IHSG itu 6.600 kalau nggak salah di sini. Kalau nggak salah di trading view saya. Ya, ini ada 67, 66. Nah, kemudian ada potensi rebound setelah itu. Kalau kita lihat MACD juga, MACD-nya tuh udah bullish divergence. Nah, kenapa market rebound belakangan ini? Kalau kita bicara news juga ya, jangan kayak hari ini IHSG rally 1%. Oh, ada news apa nih? Besok IHSG minus
0,5% ada news apa nih, belum tentu gitu loh. Jadi fundamental most likely itu berubahnya pelan, tapi kalau flow dan technical ya itu berubah tiap hari, even tiap menit. Jadi nggak semua pergerakan mesti ada newsnya, nggak semua news mesti ada pergerakannya juga. Nah itu satu. Nah jadi kita udah lihat tadi ya yang saya bahas ini tentang inflow dan outflow. Nah outflow-nya most likely karena China. Nah jadi kalau kita lihat China, Hang Seng rebound dari HSI aja ya, itu udah 50% dari bottom. 50% dari bottom, dan itu masih belum kelihatan ada retrace-nya atau ada tanda-tanda melemahnya tuh belum ada sama sekali. Ini bukan peak loh. Peaknya Hang Seng itu di sini. Tuh. Nah, jadi rebound dari Hang Seng yang 50% itu even belum menyentuh Fibonacci 0,6%. Yang saya sih cukup yakin kalau target rebound dari Hang Seng itu ada di 25.000. Nah, PE dari Hang Seng mungkin kita coba cari di Google. PE rasio itu ada di angka 9,8 saat ini ya, per hari ini. PE daripada Hang Seng. Kemudian berapa PE daripada IHSG? Kalau saya cek di Stockbit, PE dari IHSG itu berada di angka 15,19 itu PE band. Kalau forward PE PE 19, forward PE itu 15. Jadi angka 15 dengan 9,8 itu jauh sekali sebenarnya. Jadi I do believe kalau seandainya rebound dari Hang Seng itu masih akan terjadi. Kemudian outflow daripada IHSG gimana? Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat ya dari 7.300 ke 6.600 itu kan artinya kita coba 7.300 ke 6.600. Itu artinya IHSG udah terkoreksi kurang lebih 10% dan itu udah cukup besar. Dan sementara ya areal ini tuh merupakan areal demand. Jadi ya kita mungkin bisa berekspektasi kalau IHSG akan sideways di level-level antara 6.600 until 6.900 atau 7.000 di MA 200. Kalau untuk trigger untuk dia break ke sini, saya katakan big no. Untuk saat ini di view saya belum. Tapi kalau untuk sideways, sekedar sideways di areal ini itu oke. Nah, kenapa kita bisa rebound? Yang pertama ya, saya mau kasih lihat. Ini saya ada tabel, tapi saya nggak bisa kasih lihat tabelnya karena formatnya beda. Tapi jadi saya catatin di ini aja ya. Ini adalah rata-rata akumulasi yang foreign lakukan terhadap big banks kita di tahun 2022. Jadi rata-rata foreign average mereka itu ada di 4.400 untuk BBRI, BBCA 7806, BBNI 8244, BMRI 8206. Oke. Ini adalah foreign VWAP or average price 2022. Nah, ini kalau kita bicara yang beresiko ya, karena terus terang banking di saat outflow ya pasti beresiko. Karena apa? Karena mereka menyumbang weighting paling besar di IHSG saat ini kalau nggak salah di level 20%. Jadi kalau kita bicara banking koreksi ya terus terang itu beresiko. Kalau banking kalian masih pegang di atas dan nggak ada spare cash untuk entry di bawah, itu satu beresiko. Kenapa? Karena satu lagi gini ya, outflow dari banking itu terjadi selain karena kemarin memang udah inflow, harganya udah tinggi, mereka taking profit. Itu satu. Yang kedua, kalau kalian coba, ini saya nggak tahu datanya bisa dilihat nggak, Indonesia Bonds, semoga bisa. Ini datanya sih nggak real ya, tapi nah ini tuh udah sebenarnya very good ya, karena terakhir kali itu sempat menyentuh angka 7,5. Kalau nggak salah nyentuh angka 7,5. Kita coba lihat 1 tahun ke belakang. Iya, jadi ini bonds Indonesia. For your information,
stocks market yang setiap hari liquidity-nya itu 12 triliun, 10 triliun, itu sama sekali enggak ada apa-apanya dibanding dengan liquidity yang ada di bonds. Jadi bonds itu memiliki liquidity yang jauh lebih besar. Jadi kalau kita bicara instrumen investasi, instrumen pasar keuangan, sebenarnya equity itu amat-amat kecil, saham itu amat kecil dibanding dengan bonds. Jadi uang yang berputar itu jauh lebih gede di bonds. Nah, bonds yang downtrend ini dari 75 ke 6, sekian something, itu artinya ya bonds kita diburu, artinya fundamental kita oke. Cuman masalahnya satu, bonds yang ada, inflow yang masuk ke ini, itu most likely juga terjadi. Artinya fund-fund yang lagi megang equity kemarin itu nggak mau kebagian kehilangan kue nih. Jadi mereka taking profit saham yang ada di banking, begitu juga dana-dana yang ada di lembaga keuangan, yang ada di finance, mereka taking profit, mereka gunakan untuk ngebeli bonds, untuk subs bonds kita. Nah, so bonds kita dari 7,5 ke 6,8 itu quite good, dan menurut saya even mungkin bisa ke level 6,5 atau 6,5, 6,6. Dan jika itu terjadi, artinya cadangan devisa kita itu artinya oke. Kenapa? Karena untuk beli bonds Indonesia kan lu mesti belinya pakai rupiah. Jadi Jepang, China, even Amerika kalau mau beli Indonesia 10 years, bonds Indonesia mau yang 10 tahun, 30 tahun, 5 tahun, itu mereka belinya harus menukarkan dengan Indonesia. Nah, melihat bonds yang seperti ini, maka artinya rupiah kita diburu dong, dan itu ngebuat rupiah kita kenceng. 15 ribuan something, dan ini udah turun lumayan dalam, dan ini terjadi karena bonds kita memang diburu. Selain itu di XY juga lagi koreksi. Nah, itu satu. Nah, jadi sebenarnya fundamentally kita itu fine aja. Apalagi oil saat ini tuh harganya kalau Brent itu masih di atas 87. Kemudian ya call-nya wajar lah, koreksi ini call masih di 369, di atas 300 saja udah oke. Tapi saya nggak gitu ngelirik lagi. Jadi oil good, call juga begitu udah bagus. Gold kalian lihat ini year on year aja udah 4%, bayangin. Year on year udah 4%, udah ngalahin bonus kita nih. Gold karena resesi orang ngeburu itu, sederhana. Copper juga year on year masih minus, tapi ini udah mulai rebound. Lalu ada nikel. Nah, nikel hari ini sih minus, tapi wajar, dia udah koreksi besar-besaran. Year to date aja, year on year ya. Year on year dari nikel itu udah 18% loh. Nah, jadi equity, pulihnya ekonomi yang ada di China itu bakal ngebalikin demand dari nikel. Di China itu ngesumbang demand untuk komoditi itu gede banget. Dia negara yang paling padat penduduk. Jadi kalau kita bicara banking, BCA contoh, ini udah level-level bottoming. Jadi nyentuh MA 200, dan kalau kalian nggak mau pusing ya 8.000 sampai 7.700 itu dicicil aja. Sekarang kan 8.003 sebenarnya masih murah. Kemudian PBRI first time akum kalau nggak salah hari ini tuh BBRI. Ada JetPay di sini, NetBuy juga, dan foreign juga terlihat kayak udah mulai buy tipis-tipis gitu. Nah, BBRI kalau sekedar balik ke 4.700 tuh bisa lah. Nah, kalau seandainya terkoreksi lagi, nah ini tuh level-level 4.400 itu tuh level foreign tahun 2022. Nah, so kalau kalian beli di sini, ya saya nggak bisa bilang ini bottom, tapi ini tuh average yang, ini tuh harga market gitu, harga yang murah. Di 4.400 itu juga masih bagian dari trend lainnya. Nggak tahu ini kok nggak bisa. Ini bagian dari trend lainnya tuh. Plum. Nah, jadi kalau ya sekarang kalian lihat foreign outflow dan takut, ya nggak usah masuk. Tapi kalau seandainya nanti ini rally, ya bisa jadi I can be wrong ya. Ya ini jadi foreign inflow nanti kalau seandainya udah selesai. Nah, selain itu kan ada rumor kalau Gotoh tuh masuk MSCI. Kalau kalian lihat buyer dari Gotoh itu kan ya lumayan
kakap lah ya, selalu kayak belakangan buyer dari Gotoh tuh kayak mulai-mulai ada foreignnya. Nah Gotoh itu juga rumornya tuh masuk MSCI. Kalau Gotoh masuk MSCI, apa yang terjadi dengan banking? Ya gini, saya seorang fund manager, saya pegang equity 80% minimal kan. Porto saya pasti tahun lalu isinya apa? Kalau nggak banking ya call, ya kan? Kalau saya jadi fund manager, saya isi banking, call, banking, call, banking, call. Tiba-tiba Gotoh masuk MSCI. Nah, so saya harus keluarin dong uang saya yang di equity yang lain, saya harus TP, saya harus pindahin ke Gotoh. Nah, jadi fund-fund juga harus punya Gotoh. Kalau Gotoh masuk LQ45 ataupun MSCI, that's why kayak ya saat ini outflow dari banking disabar-sabarin aja. In my view, sooner or later dia bakal pulih. Apalagi dengan era high interest rate itu kayak bank-bank gede yang punya kasa murah, yang ngasih bunga ke kalian tuh pelit ya, itu mereka punya margin tuh bakal meningkat. Kenapa? Bunga pinjaman kalian meningkatnya berlipat-lipat kan, KPR naik, kemudian pinjaman bank kalian naik, tapi bunga bank yang kalian dapat berapa? Ya kalau kalian cuma punya uang 5 juta, 10 juta di bank, ya itu mungkin tiap tahun malah tergerus uangnya kan dibanding dengan bunga yang dapat. Nah itu namanya kasa. Kasanya tuh jumlah kasa semakin besar, maka kepemilikan net interest margin dari bank itu bakal semakin tinggi. Nah, gold kita lihat harganya ini udah wow, super wow gitu. Sampai berapa? Terus terang saya nggak tahu. Nikmatin aja. Nah, so kalau tadi kita udah ngelihat kayak banking yang kalau dibicara outflow udah selesai atau belum, udah hampir selesai. Belum selesai, tapi apakah harganya udah mulai bottoming? Yes, itu satu. Nah, kalian lihat ini BBNI belakangan foreign dia udah mulai nih, udah mulai akum lagi BBNI. Berapa sih modal foreign di tahun 2022 untuk BBNI itu di 8244. Nah, 8244 itu harga bottom kemarin tuh 8425, masih kurang murah sih sebenarnya. Jadi ya sampai di sini nih 82 nih. Tapi BNI ya tiap hari itu kayak mulai ada foreign tuh yang akum. Jadi banking sabarin. Oke. Sebenarnya ini kalau lihat dari MACD kayaknya ya ini kayak udah ada bearish divergence nih. Jadi ini naik. Kemudian ini turun. Nah, target penurunan dari BBNI itu di bottom daripada candle yang ini, yaitu di sini. Nah, sebenarnya belum sampai ya. Jadi kalau dia turun ke sini punya rebound, oke. Ini katanya mirip head and shoulders ya, mirip, tapi kan nggak kejadian. Nah, kalau kejadian ya bisa agak dalam, tapi I don't think so bisa kayak begitu gitu. Karena ini aja foreign itu udah mulai akum. Ya kita lihat aja, tapi yang pasti kalau menurut saya di 84 until 82 ya itu worth to buy lah. Karena ini area demand. Kalau nunggu sampai di bottom, sampai kapan baru belinya? Bisa jadi setahun baru beli sekali gitu. Nah, itu kita bahas banking. Nah, kalau kita bahas saham metal, bukan coal ya, metal ya, tambang metal. Itu justru kebalikannya di saat foreign outflow di banking. Nah, di ini tuh inflow semua di MDKA even dari November awal itu udah inflow terus sampai sekarang. Kalaupun ada foreign keluar tuh tipis-tipis taking profit gitu, ini tuh masih fully akum gitu. Nah, jadi ada satu metode yang namanya fan principle. Kalau seandainya ada downtrend line yang kelewat sampai 3 kali, nah itu pertanda kalau tren sudah berubah. Dan ini MDKA hampir berubah. Sayangnya ya, rally MDKA kemarin itu terjadi dengan sebuah gap up. Sayang, gap up. Apakah harus ditutup? Jawabannya enggak. Tapi apakah ada potensi ditutup? Jawabannya ya bisa. Itu tuh kayak magnet kalau gap. Buat kalian yang pengen lebih tahu tentang gap, kalian bisa cek postingan saya sebelumnya. Nah, selain itu ya MDKA tuh menyerupai sebuah channeling uptrend, yaitu begini. Ya agak maksa sih sebenarnya kalau channeling uptrend begini. Nah, jadi retrace-nya MDKA today ya 50-50, hitungannya foreign masih akum today ya.
Jadi JetPay kan hitungannya ini JetPay foreign harusnya. CS foreign udah pasti, CC lokal, YU bisa jadi foreign, bisa jadi YU, mestinya YUF sih. AK udah pasti foreign, AZ lokal, BB lokal, KI lokal. Nah, hitungannya tuh foreign today masih net buy. Jadi koreksi dari MDKA itu menarik. Sampai kapan? Nah, setidaknya coba perhatikanlah sampai gap yang ada di sini, yaitu 4.600. Ini juga kena nih di trend line-nya nih. Nah, once dia udah ngelewat ini, nah itu bisa oke. Tapi akan jauh lebih baik not so soon, karena story dari recovery-nya Cina itu nggak secepat itu. Even border mereka kan mereka bukanya pelan-pelan, masa karantina dikurangin apa segala macam. Jadi memang kalau mau kenaikan yang sustain memang harus boring, harus membosankan gitu. Harus bolak-balik, harus ngebuat kalian nunggu sampai bosan, nunggu sampai males gitu. Tapi seperti itulah kenaikan yang sehat. Kenapa? Logikanya kalau market lagi menarik saham kenceng, kemudian dilanjutin sama market di atas, mereka harus taking profit dong. Kapan mereka taking profitnya? Kalau seandainya mereka taking profitnya di sini gimana? Seandainya nih mereka nggak ada taking profit sama sekali, nah mereka taking profitnya di atas di sini. Habis di atas ini di taking profit, retail beli mendekati all time high, habis tuh longsor habis dong gitu. Jadi ya memang akan jauh lebih baik kalau kenaikan saham itu seperti anak tangga. Nah itulah yang terjadi di saham-saham blue chip yang well movement gitu, yang memang fundamentalnya oke, story-nya juga oke. Ini gue nggak tahu nih ya, kok ada Broxum GW, gue baru lihat hari ini 32 bio gede, dan ini jarang banget. Kalau yang tahu kalian boleh komen gitu, ini GW ini sekuritas apa gitu, saya nggak tahu GW. YP 26 bio XCAI, kalian tahu lah ini jelas lokal, meskipun nggak bisa dibilang retail kok bisa keluar 26 bio, tapi yang pasti ini gede gitu. Ini yang ada di kiri ini gede. Ya ada yang nelpon. Nah ini foreign flow. Kalau kemarin kalian lihat ya, ini sebenarnya saya udah warning dari November di grup saya. Ini sampai Januari pun ya, Januari dari 1 Januari sampai sekarang, ini gila gitu. Ini foreign flow tuh kayak nafsu, kayak nggak ada hari lain untuk beli gitu. Makanya kemarin MDKA ya, banyak yang kayak sempat panik di Desember karena TA-nya tuh udah jelek. TA-nya tuh jeleknya gimana di sini nih? Kayak ini support udah jebol. Ini udah kayak descending triangle gitu kan. Ini 31 Desember. Oh bukan 26. Nah, di sini itu kayak semua udah panik gitu. Tapi saya bilang, ya well, it's okay lah. Kenapa? Karena Desember sebenarnya ya, Desember meskipun itu ada story window dressing, tapi kalau kalian perhatiin kebanyakan saham itu jebol support. Kenapa? Transaksi udah sepi. Foreign aja udah banyak yang liburan gitu. Dan transaksi mendekati akhir Desember tuh biasanya didominasi oleh lokal, yaitu fund manager lokal yang makanya muncullah istilah window dressing. Tapi biasanya transaksi itu cukup sepi, dan saat itu kejadian di MDKA. Jadi saya bilang ya oke, fine, nggak apa-apa, tetap aja cicil sampai ke bawah gitu. Nah begitu juga yang terjadi dengan Antam. Jadi semenjak Januari sampai saat ini ini full 1 Januari di sini. Bukan 2 Januari di sini sampai ujung ke kanan itu semuanya foreign inflow. Sekali doang mereka taking profit. Dan sayangnya tuh di sini juga ada gap kecil nih, kecil sekali di sini. Tapi ya ini udah susah nutup. Nah jadi volumenya masih nggak begitu gede sayangnya gitu ya. Dan ini Antam kan menyentuh level tertinggi dari bulan Agustus 2022. Resist. Break nggak ini? Saya nggak tahu. Tapi koreksi dari Antam itu akan amat sangat menarik. Nah, biasanya saya ngelihat areal beli ya di luar dari support dan resisten ya. Kalian lihat aja. Ini kan tarikan. Mungkin nggak retail yang ngebuat ini break? Jawabannya possibility-nya kecil. Nah jadi dari sini sampai ke sini, ini kan dari tanggal 12 Januari ya. 12 Januari sampai today 18 Januari. Nah kalian tarik di sini 12 Januari sampai 18 Januari. Nah kelihatan net buy dilakukan oleh AK, ZP, FZ gitu. Average-nya berapa? 22, 215, 216, ya kita anggaplah average mereka adalah 216 atau 2170, oke?
kita setujunya di situlah, karena ini net buy mereka kan. Ada BB juga, BB ini most likely fund lokal biasanya pakai BB. Jadi 217, 218, 2180 lah. Berarti di bawah 2200 average market biasanya. Kalau turun balik lagi ke average mereka 2180, biasanya tuh ketahan. Biasanya doang, belum tentu. Kalau turun boncos di bawah ini, maka itu jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena logika aja, ini total berapa miliar? Bisa nggak mereka banting habis di sini turun ke bawah dengan jumlah barang segede ini? Nggak bisa, menurut saya nggak bisa, kecuali di sini banyak yang mau beli buy on breakout gede. That's why sebenarnya kalau saya trading, saya jarang banget suka buy on breakout. Kenapa? Karena logik dari market maker itu, mereka beli barang di bawah, di atas mereka buat break, setelah break ya mereka cicil distribusi. Nah, semakin rame suatu saham ketika breakout, barang market maker kan makin mudah habis, ya kan? Nah, ketika di resist, kenapa sering ketahan? Karena mereka tuh mau ngelihat ini kira-kira di angka tertinggi sellernya gede nggak gitu. Tapi selama akum yang mereka lakukan masih ada, masih cukup, maka koreksi itu areal yang baik untuk beli. Nah, itu cuma logika sederhana aja. Nah, sisanya tuh kalian beli di titik berapa, nah itu kembali ke hitungan kalian masing-masing. Nah, so MDK Antam itu foreign flow lumayan. Lalu ada Inco. Inco juga sama, Vale itu juga nikel proksinya, cuman sayang foreign flow tuh enggak sebaik dari yang lain ya. Dan dari sini tuh, dari yang di sini tuh sebenarnya udah oke banget. Coba saya lihat ya, kalau nggak salah sih ada iya ada ini waktu dia masih sideways begini di ini kapan nih, 2 November ya. Jadi itu memang nikel tuh dari awal November udah kelihatan mau breakout, mau bullish gitu. Nah, waktu itu belum ada foreign flow loh, 2 November loh. Udah kelihatan kayak ini tuh udah jelas akum gitu. Meskipun foreign flow belum muncul, ini tuh 2 November. Arahnya itu naik ke atas. Waktu itu belum ada foreign flow tuh, belum begitu wow gitu. Nah, di sini baru muncul nih. Setelah 2 November baru muncul yang lumayan gitu. Nah, jadi setelah break, konsol lagi, break lagi. Dan ini tuh konsep VCP-nya McMinerv ini kalau di saham blue chip kayak Inco gini tuh kepake banget. Ini VCP, Volatility Contraction Pattern. Kemudian ini juga VCP. VCP tuh kayak pergerakan yang semakin menyempit, makanya volumenya tuh kontraksi. Biasanya makin kecil volumenya. Coba tuh, volumenya tuh kalau lagi sideways tuh biasanya kecil, nggak begitu mencolok. Tuh di sini kan agak gede, habis itu mengecil. Nah, ini break lagi nggak? In my view, yes, break lagi. Jadi areal beli berapa? Nah, logiknya kalian pakai aja, tarik aja dari sini 6 Januari atau ini aja lah 5 Januari. 5 Januari kan bottomnya tuh 7.000. Waktu itu tuh memang kelihatan ini average mereka tuh 7.000. Makanya saya bilang Inco 7.000 itu worth to buy kalau nggak salah ada. Ya. Jadi ini Inco ini Desember. Berarti lebih awal. Oh, ini dia. Nah, jadi Inco ini 5 Januari. Sebelum market open nih jam 7.30, YU, BK, dan AK waktu itu tuh mereka masih akum. Dan average mereka tuh 73 something atau 71 something gitu. Jadi kalau turun sampai 7.000 pagi-pagi, sementara mereka akumnya tuh 30 bio, 20 bio, 50 bio. Pagi-pagi turun di bawah 7.000. Market panik. Logika aja 50 bio tuh gimana keluarnya? Nggak mungkin. Caranya gimana? Ya mereka harus beli lagi 7.000. Naikin lagi sampai ke average mereka. Nah, itulah yang terjadi waktu itu di sini, di candle ini. Ya, low-nya tuh 6975 ya, satu tick. Habis itu besoknya rebound kenceng. Jadi cara kayak gitu cara lihatnya. Kalau kalian mau lihat fair price dari sini sampai sini, ya kalian tarik aja. Ya ketemu kok bottomnya di berapa. Kalau menurut saya 73 di bawah 74 ya good to buy lah. Ini kan wajar resist, nggak bisa lewat. Ya kan? Jadi kalau koreksi
momentum gitu. Begini. Nah, MDKA, Inco, Antam, Metal udah lah ya. Harum juga masih bisa. Lalu kayak Gold, BRMS. Jadi kalau emiten gold itu kan yang gede kan kita ada BRMS, ada MDKA. Kalau kecilnya ada SQMI, ada PESAP, ada ARCI. Ini 190. Jauh banget. Nah, dan ini kalau ngelewat ya at least MA 200 kesentuh dulu. Dan di sini tuh ada resist 220. Nah, jadi kan ini kan polanya nih cakep nih, ya dibilang double bottom bisa. Gitu. Hari ini juga rejection, net buy-nya kalian lihat sendiri siapa. Kemarin nggak bisa lewat, wajar banget. Ini tuh resist banget gitu. Ya, kalau kalian beli di sini tuh agak gimana ya? Nah, logikanya tuh gini loh. Nah, ini logika ya. Banyak nggak yang beli di sini? Ini banyak nih yang beli di sini. Ini juga banyak yang beli di sini. Ini juga banyak yang beli di sini. Ini juga banyak yang beli di sini. Oke. Kalau kalian ngangkat saham dari bawah ke atas, kemudian nyentuh resisten, di sini banyak yang jual nggak? Pasti banyak yang jual, bos. Ya nggak? Banyak nggak? Pasti banyak yang jual. Siapa sih yang boleh buy on breakout? Semua yang boleh buy on breakout tuh yang punya barang paling banyak, alias market makernya, alias ownernya, alias pemilik emitennya, alias bandarnya istilahnya. You boleh kok break in resistnya. Ini 190, anggap ada 1 juta lot, 2 juta lot. Lu break in 2 juta lot, tapi kan barang lu di bawah banyak, 3 juta lot let's say. Tambah 2 juta lot, 5 juta lot. Kemudian di atas lu distribusiin gitu. Di sini dijual pelan-pelan. Nah, kalau kalian beli di sini, kalian nggak pegang 1 lot pun, ya artinya kalian sedekah. Nah, kecuali kalian punya banyak di bawah, lihat resist gede, tabrak aja gitu kan. Biar rame di atas. Nah, tadi kalau kalian buy on breakout, itu alasan saya kurang suka buy on breakout. Nah, di sini dijual. Nah, kemudian ketika bottom agak mulai murah di sini. Nah, dibeli lagi. Jadi konsepnya coba dipikirnya tuh agak dibalikin gitu. Jangan kayak beli di atas, jual di bawah, beli di atas, jual di bawah. Pas hijau langsung beli gitu. Kalau resist di break mau ikutan, boleh banget. Dengan catatan disiplin, itu doang. Nah, itu BRMS. Dan titik penting 190, bottom ya 175 ke bawah. Atau 180 ke bawah, saya sih udah beli 180 ke bawah. Lalu ada PESAP. Kayaknya Broxum today 50-50. Bagus enggak, jelek enggak. Ya 50-50. Ingat ya, ini saham kecil ya. Dia kayak ininya cakep. Ya level toleransi maksimal 135 atau 130 lah. Jadi kalau break 150 ya 160 gitu. Itu untuk emas. Lalu tadi yang bilang lead nih, lead win satu sektor, udah lama gak lihat. Ya kita harap dia bisa sustain lah ya reboundnya. Kalau bisa sampai ke sini kan lumayan 78. Ini kena MA 200 soalnya. Broxumnya ya nggak gitu gimana bagus juga. Konstruksi belum lihat sama sekali. Ini yang di Akum today. Harum, Antam, Esa yang agak-agak menarik menurut saya. Arto, BRPT ya, BR Excel. Ya ada Excel, itu cakep Excel. Kalau nggak salah bayar dari Excel tuh ya, ini tuh kayak ada inverted and shoulders yang today itu dilawan. Tapi ini biasanya tuh tanda-tanda kayak gini loh. Kalau seandainya market maker nge-break in satu saham, kemudian sellernya banyak, terkadang kayak ya udah nggak usah dilawan, biarin aja turun dulu. Jadi besok kalau turun tuh kalian lihat aja, ini ZP aja 2350, 2358. Jadi sekarang ini dia udah pasti merugi. Kalau seandainya turun ya kalian bisa buy di level-level 2280 until 2200 lah. Nih saya belinya di sini nih 2200 kalau nggak salah.
Iya. Enggak di atas ini. Nah ini dia. Jadi waktu candle panjang ini ya, bottomnya itu menurut saya 2200. Kalian boleh cek kenapa. Kalian coba cek Broxum, ini PR lah buat kalian. Besok saya live lagi deh. Nah kalian coba lihat kenapa bottomnya itu 2200. Jadi waktu itu instruksi saya itu 2200 buy, 2003, 2022 buy. Nah kemudian besoknya tuh parah, marketnya hancur gitu, koreksi dalam gitu. Bottomnya itu 2200. Habis itu sekarang udah ke high-nya lagi, bahkan menembus higher high. Nah jadi, tapi kamu mesti sabar 1 bulan nih. Nah jadi terkadang trading saya kalau swing, kesempatan untuk beli itu kecil sedikit, biar kita nggak over gitu. Ini bukan saya yang narik, nggak mampu lah saya narik Excel. Kalau bilang beli sendiri nggak mungkin, ini Excel bos. Nah lalu kayak INDF, ICBP ya boring tapi oke, karena mereka masuk ke golongan saham yang defensif. Hari ini lucunya kayak BB itu bisa beli, ini harganya juga udah mau nyentuh 7.000 lagi. Foreign juga akum. Jadi kalau seandainya memang komoditi itu turun ya, harga gandum turun, kemudian harga kol kembali pulih, ya ini bakal good untuk di sektor, karena komoditi itu musuh utamanya tuh cost mereka di bahan baku mereka gede tuh di komoditi. Ya ini kalau break nih bagus nih, oke. Cuman kalau mau beli di resist, ingat kalau kalian punya barang banyak, oke. So kalian nambah di atas ya fine lah. Kenapa? Karena kalian punya barang di bawah. Kalau nggak punya ya boleh ikutan tapi disiplin. Nah, sederhananya kayak gitu. Jadi area buy ya kalian tarik aja dari sini ke sini, ketemu kan average price, nah disitulah kalian beli. Kalau saya gitu-gitu terus capek, nanti nggak selesai live-nya. INKP Tekim PBV murah tapi technical hancur, ya saya nggak ngelihat Tekim sama INKP ngapain gitu. Kalau flow-nya nggak ada ngapain gitu. Sekarang di market tuh kita lagi bicara tentang flow, bukan valuation game lagi. Nah jadi kalau market dulu ya, kayak kita lihat Antam deh. Antam dulu tuh kayak ada valuation game gitu. Antam yang harganya bottom banget, valuasinya naik gitu kan. Ini bukan cuma terjadi di Antam, terjadi di BRIS, terjadi di Agro, terjadi di Inco, terjadi di even banyak banget saham yang mainnya tuh jadi valuation game. Arto, kemudian ya banyak Digibanks kayak BBYB segala macam, semuanya tuh mainnya valuation game. Valuasi yang dari sekian puluh triliun jadi 100 triliun, jadi 200 triliun, jadi 300 triliun. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya main valuation game, semua main volume. Jadi bisa masuk bisa keluar nggak. Kalau saya masuk saham ini, saya bisa keluar di berapa. Nah jadi range dari market itu makin lama makin pendek. Kalau dulu Antam spreadnya bisa begini, sekarang Antam spreadnya kecil begini. Nah makanya banyak yang kalau retail yang masuk di tahun 2020 kayak merasa market enak banget, lalu sekarang merasa market susah. Sebenarnya market nggak susah, 2020 aja yang memang lagi tahap penyesuaian gitu. Jadi memang saya mau kasih pesan, kayak saya tuh masih pilu kalau sampai seadanya ngelihat kayak ada orang yang kayak retail tuh kayak masih skeptis gitu, sama kayak masih mandang remeh soal market gitu. Kayak merasa kayak market itu intinya kayak uangnya itu kayak seolah-olah kalau taruh di market tuh didiemin aja tuh aman gitu. Ya saya bisa bilang aman, tapi time frame kamu terpaksa jadi panjang. Sementara retail itu kan most likely time frame-nya tuh pendek-pendek. Nah, ada yang pengen beli besoknya cuan, ada yang beli pengen kayak ini untuk uang sekolahku, uang sekolah anakku, uang anakmu sekolah 3-4 bulan lagi gitu. Nggak bisa kalau seandainya di market seperti sekarang. Nah jadi memang untuk kalau seandainya kalian memang harus di market, minimal punya bekal apapun itu. Nah cuman sorry to say, saya tuh bukan ahli kayak baca laporan keuangan, main valuation game itu udah agak susah. Kalau saya ngelihat kayak market saat ini kalau main valuasi susah. Saham yang murah, PBV-nya murah, makin murah. Nah jadi sekarang tuh kayak kita tuh main volume, main baca flow. Dan saya nggak tahu kalau tahun depan tuh main apa lagi. Tahun ini bisa jadi mainnya saham politik, tahun depan berubah lagi, tahun depan berubah lagi. Kalau dulu di 2020 saya mainnya valuation game. Kita ngelihat mana yang kira-kira valuasinya bisa naik, kita ngelihat mana yang growth-nya oke. Kalau sekarang mainnya volume. Nah saya nggak tahu nih kalau tahun ini mainnya apa gitu. Jadi
saya nggak bahas gorengan lah, karena saya bahas hari ini, besok berubah lagi. saya bahas besok, ntar berubah lagi, saya harus live terus, jadinya capek gitu. Jadi thank you to all, dan hopefully you can enjoy the market, dan semoga market tahun ini jauh lebih baik dari tahun 2022. Thank you semua.